Shalom, salam sejahtera untuk kita. Kembali saat ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan dalam KPA hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Hari ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan, urapi dan pimpin kami semua. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini saya berikan tema peperangan di dalam Tuhan. Dengan ayat Ulangan 1 ayat 26 sampai 33. Kita akan baca bersama Ulangan 1 ayat 26 sampai 33. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula, kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih, ini adalah salah satu kisah tentang pemberontakan Israel. Dikisahkan, Musa memerintahkan 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan sebelum berperang. Setelah lewat 40 hari lamanya, para pengintai kembali. Dan ke-12 pengintai sepakat bahwa negeri yang akan mereka duduki adalah negeri yang subur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai kekuatan negeri Kanaan. 10 orang takut karena negeri itu dihuni oleh orang-orang kuat, dan ada bangsa raksasa juga. Kalau berperang, pasti kalah. Sedangkan 2 orang yang lain juga setuju kalau negeri itu adalah negeri yang kuat, tetapi mereka percaya mereka pasti bisa mengalahkan negeri itu. Pendapat dari 10 orang itu membuat bangsa Israel menggerutu dan memberontak. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan menang jika melawan bangsa Kanaan. Mereka tidak percaya Tuhan akan berperang melawan Kanaan seperti peperangan yang sudah-sudah. Ada beberapa hal yang membuat mereka tidak mau maju berperang melawan Kanaan. Yang pertama, mereka melihat fisik. Secara fisik, bangsa Israel kalah besar dibanding orang-orang Kanaan. Bahkan, ada juga orang-orang raksasa. Israel berpikir bagaimana mungkin orang-orang yang badannya kecil-kecil bisa menang melawan orang-orang yang badannya besar, bahkan melawan raksasa. Pemikiran itulah yang membuat mereka yakin bahwa mereka tidak akan mungkin menang melawan bangsa Kanaan. Mereka lupa bahwa mereka pernah berperang melawan banyak bangsa-bangsa. Mereka ini bukan tentara atau pasukan perang, tetapi mereka memperoleh banyak kemenangan, karena Tuhan selalu menyertai mereka, dan Tuhanlah yang berperang untuk umat-Nya. Saudaraku yang terkasih, peperangan di dalam Tuhan bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Artinya, bukan peperangan secara fisik.
Peperangan dalam kehidupan kita adalah peperangan rohani. Kita sebagai umatnya hanya diperintahkan untuk maju, dan Tuhan akan berperang secara rohani dengan cara yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita pikirkan. Tugas kita adalah benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup berperang untuk kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai umatnya. Jika kita hanya melihat masalahnya yang besar dan kekuatan kita yang kecil, maka kita pasti akan berpikir bahwa kita pasti kalah. Yang kedua, kenapa bangsa Israel tidak berani dan takut berperang? Karena mereka curiga kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-27, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Bangsa Israel curiga dan menuduh Tuhan bahwa Tuhan membenci mereka dan berniat memusnahkan mereka. Ini adalah pemikiran yang tidak masuk akal. Kalau Tuhan ingin memusnahkan mereka, tentunya mereka sudah dimusnahkan di Laut Teberau saat mereka dikejar oleh tentara Mesir. Atau mungkin saat masih di Mesir, Tuhan sudah bisa memusnahkan bangsa Israel. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar dan akan tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan tidak pernah lupa atau lalai dengan janjinya. Jika Tuhan sudah berjanji, maka pasti akan digenapi. Tuhan tidak pernah bermaksud mencelakai umatnya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Asalkan kita tetap percaya dan melakukan apa yang dititahkan Tuhan kepada kita, maka janjinya tergenapi atau akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan peperangan di dalam kehidupan kita? Ada berapa banyak masalah yang harus kita hadapi? Ingatlah, peperangan kita adalah peperangan rohani. Tuhanlah yang akan berperang untuk kita dengan cara Tuhan. Tugas kita adalah tetap maju, tidak gentar, percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Semua kita selalu memiliki permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi. Setiap hari kita selalu berperang di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, peperangan kita bukanlah peperangan melawan darah dan daging atau peperangan secara fisik. Peperangan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, adalah peperangan rohani, di mana Tuhan yang akan bekerja, akan bergerak, berperang secara rohani dengan cara yang tidak bisa kita lihat. Sementara itu tugas kita adalah maju terus, tetap bergerak, tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Karena kita percaya Tuhan memiliki kuasa yang lebih besar dari segala problem dan permasalahan kita. Dengan segala yang kita hadapi, Tuhan akan selalu ada menyertai kita semua. Sehingga kita akan mampu menghadapi itu. Dan kita akan mendapatkan kemenangan karena Tuhan yang berperang untuk kita. Sekali lagi, tugas kita hanya tetap maju, tidak gentar, percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Apapun hasilnya, itu pemberian Tuhan yang terbaik untuk kita. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kembali kepada kami akan kuasa dan kebesaran-Mu. Engkau sanggup berperang untuk kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa peperangan yang kami alami bukanlah peperangan fisik, tapi peperangan rohani. Engkau yang akan bertindak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka semua. Berikan kekuatan,
kesehatan, penghiburan, dan kecukupan kepada mereka semua. Berkati usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Segala urusan mereka kiranya Tuhan turut campur tangan dan memberi kelancaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.